Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ehm, Jumpa lagi di kelas pengkajian drama, masih dengan video hasil olahan dari PowerPoint bernarasi bersama saya di Panugraha. Pertemuan kali ini akan saya rujukan dari buku karya Yakob Sumarjo berjudul Perkembangan Teater Modern dan Sastra Drama Indonesia. Saat kita berbicara tentang arus pemikiran, yang ada di bayangan kita adalah apa yang bisa disebut misalkan di dalam karya sastra prosa seperti novel, itu ada, kita bisa menyebut suara zamannya. Nah, itu juga sama di dalam pembicaraan tentang arus pemikiran di dalam drama Indonesia. Jadi yang kita bicarakan adalah di dalam periode-periode tertentu ada semacam tren, ada semacam hal-hal umum yang menjadi inspirasi dari dramawan Indonesia di dalam menciptakan karya mereka. Ya, perlu diingat bahwa ketika kita berbicara tentang tren, suara zaman, ini kita masuk di dalam sejarah sastra. Dan kita juga harus ingat bahwa drama itu juga bagian dari karya sastra, ya. Ada puisi, ada drama, ada prosa. Dan uniknya untuk drama dan prosa, atau prosa itu bisa novel, bisa novela, bisa cerpen, ya. Kecenderungan tanda petik merefleksikan cerminan dari suara zaman itu tampak sekali. Sedikit berbeda dengan puisi, ya. Yaitu ada sebenarnya logika di balik itu, bahwa puisi itu seringkali, ya, meskipun tidak selalu, adalah ekspresi dari penyair, ya. Sedangkan drama dengan novel, ya, novela atau cerpen, kerap kali merupakan cerminan dari latar belakang masyarakat. Jadi respon pengarang, interaksi pengarang dengan dunianya, dengan masyarakatnya, itu tampak, ya. Karena untuk prosa dan drama itu memang untuk disajikan pada audiens yang luas, ya. Apakah puisi tidak ditujukan untuk audiens yang luas? Bisa ya, bisa tidak, ya. Tapi kalau drama dan novel misalkan, memang ditujukan pada target audiens yang lebih luas. Oleh sebab itu, suara zaman itu nampak, ya, nampak sekali. Kemudian selain itu, kita bisa bicara di dalam sejarah drama itu ada gerakan, ya. Jadi ada pemikiran, ada gerakan, dan ada ideologi. Nah, jadi ketiganya berbeda, ya. Jadi ada pemikiran, ya. Pemikiran itu tren temanya apa, suara zamannya apa. Kemudian ada gerakan atau isme-isme, ya. Kemudian ada ideologi yang juga isme-isme. Nah, ini bedanya di mana? Oke. Kita bahas di salin dia berikutnya. Oke. Jadi tadi kita sudah belajar tentang pemikiran. Jadi letak pembicaraan tentang arus pemikiran dalam drama Indonesia itu mengarahnya pada sejarah, ya, suara zaman, tren, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan gerakan dan ideologi, ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan, saat kita berbicara tentang arus pemikiran, kita berbicara tentang suara zaman atau keumuman tema, ya, yang menjadi inspirasi, yang digarap oleh dramawan pada saat dalam periode waktu yang sama, ya.
Kemudian saat kita berbicara tentang gerakan, ini sedikit berbeda. Kalau kita berbicara gerakan, ini kita fokus pada filosofi penciptaan karya drama, ya. Jadi misalkan ada apa namanya, ada realisme, ada naturalisme, ada ekspresionisme, ada absurdisme, ya, atau theater of absurd, ya, ada futurisme, ya, itu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan ideologi, ya. Jadi agak sama tapi beda, ya. Kalau ideologi ini bagaimana politik dan sistem sosial itu masuk ke dalam penciptaan karya, ya. Jadi kalau yang gerakan itu fokus tentang bagaimana karya diciptakan, ya. Dalam konteks ini tentu saja karya drama. Sedangkan ideologi kan memang dapat disamakan dengan cara pandang dunia, ya. Jadi bukan cara pandang penciptaan seni atau penciptaan karya sastra atau penciptaan drama, ya. Jadi ketika berbicara ideologi bisa masuk ke dalam sastra, bisa mewarnai bagaimana seorang pengarang, ya, penyair atau dramawan membuat karya. Tapi ideologi cakupannya lebih luas, ya. Cakupannya lebih luas. Ya. Karena seperti tadi saya sampaikan, misalkan ketika kita berbicara absurdisme, kan tidak mungkin absurdisme menjadi ideologi yang mempengaruhi politik, kan begitu. Meskipun bisa mempengaruhi pemikiran seseorang, ya. Ya. Jadi Anda paham, ya. Jadi ideologi itu secara umum kita bisa mengatakan sebagai cara pandang dunia, tapi implikasi praktisnya dari kata ideologi itu adalah, ya, terkait dengan sistem sosial, kuasa dan dinamika kuasa, ya, atau tanda petik kalau dijawantahkan di dalam negara berarti sistem pemerintahan, sedangkan gerakan tidak seperti itu, ya. Itu yang membedakannya. Gerakan di dalam drama itu ada macam-macam, ya. Di sini hanya 5 saja yang apa namanya saya akan jelaskan secara singkat, ya. Pembicaraan drama Indonesia dalam konteks gerakan itu agak bermasalah karena begini, ketika kita berbicara gerakan, satu, bahwa gerakan dalam drama di Indonesia itu relatif telat. Jadi ketika di Eropa dan di Amerika Utara beberapa gerakan itu sudah mulai matang, sudah mulai banyak, Indonesia memulai dalam konteks sudah menerima semuanya, sehingga apa namanya memilah-milah seseorang atau seorang dramawan itu dalam periode tertentu atau satu angkatan memiliki gerakan ini dan itu agak susah, ya. Karena bisa kita temui misalkan ada yang realis sekaligus penganut absurdisme di dalam penciptaan drama misalkan, ya. Ada yang seperti itu, ya. Ada yang ekspresionis dan lain sebagainya. Dan itu berbeda dengan seperti tadi saya katakan di Eropa atau di Amerika Utara, ya. Seperti misalkan ini ada apa namanya realisme, naturalisme, ekspresionisme, absurdisme, futurisme. Ini kurang lebih saya susun urut, ya. Saya susun urut. Sebelum realisme ada gerakan, ya, seperti melodrama dan lain sebagainya. Kemudian antara absurdisme dengan futurisme ada gerakan lain juga.
Ya, tapi ini 5 ini yang penting. Satu itu, jadi gerakan-gerakan ini masuk dalam Indonesia sudah dalam posisi sudah jadi semua, ya, karena rata-rata gerakan yang utama di dalam seni drama itu yang kokoh pengaruhnya itu muncul di abad 19 dan awal abad 20, ya. Meskipun sudah itu ada gerakan-gerakan lain bermunculan, tapi sejarah drama di Indonesia kan yang benar-benar kita katakan Indonesia itu kan relatif baru saja, ya. Jadi saat mereka di Eropa, ya misalnya di realisme itu di Perancis abad 19, 1850 kalau tidak salah, 50-an. Kemudian ada naturalisme itu juga di Jerman atau Perancis itu juga menjelang akhir abad 19. Di Indonesia, nah, jadi problemnya di situ, ya. Sehingga Yakob Sumarjo itu berbicara pemikiran dan kelihatannya tidak begitu secara spesifik mengkaji gerakan-gerakan di dalam drama, di sejarah drama Indonesia, ya mungkin karena itu. Jadi itulah yang terjadi. Oke. Kemudian mengenai gerakan drama sendiri, ini realisme. Realisme itu apa sih? Nah, jadi di dalam secara umum realisme itu seperti dunia nyata, ya. Jadi ketika sebelumnya drama itu secara umum kurang begitu menampilkan dunia nyata, realisme adalah gerakan drama yang menganggap bahwa panggung atau apa yang dipentaskan seharusnya merupakan imitasi dari cerminan dari dunia nyata. Jadi dalam realisme itu ya misalkan kostum, ya seperti kostum yang bisa ditemui di dunia nyata. Setting ruangan itu juga setting ruangan yang seperti di dunia nyata. Gaya bercakap-cakap dan dialog itu seperti di dalam dunia nyata, bukan sesuatu yang meskipun tidak dilarang, ya, tapi bukan sesuatu yang kalau Anda perhatikan yang menggelegar seperti itu. Jadi real, ya. Landasan realisme sebenarnya terkait dengan adanya ide bahwa drama seharusnya mempunyai manfaat bagi masyarakat yang menonton, ya. Bagi publik, bagi masyarakat, drama itu harus punya manfaat, ya. Sehingga yang sering muncul di dalam realisme adalah problem-problem sosial, ya, problem-problem sosial. Kemudian berikutnya ada naturalisme. Naturalisme ini terpengaruh buku Charles Darwin, ya. Buku Charles Darwin itu kan akhir abad 19, ya, muncul on the origin on the origin of saya lupa, ya. Charles Darwin, ya, bapak teori evolusi yang orang menyangka dia seorang ateis, padahal berdasarkan penelitian Charles Darwin itu bukan seorang ateis, ya. Hanya saja memang bukunya atau temuannya atau teorinya itu dipergunakan sebagian, ya, kan untuk ini kemunculan saintisme, ya, saintisme sebagai tanda petik agama, bahwa kebenaran mutlak adalah melalui sains atau ilmu pengetahuan.
ada sebagian yang menggunakan itu untuk tadi ateisme. Tapi Charles Darwin sendiri bukan seorang ateis ya. Sebagaimana juga misalkan teori relativitas Einstein tidak menjadikan Einstein seorang ateis. Justru dia melihat banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh sains dan dia tetap seorang yang beragama. Lah, naturalisme ini melihat bahwa manusia ini sebenarnya tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan, situasi yang di luar kontrol dirinya. Ya. Jadi ada yang mengatakan naturalisme ini bentuk ekstrim dari realisme. Jadi realisme ini menunjukkan bagaimana manusia itu pada dasarnya tidak bisa mengejawantahkan kehendak bebasnya. Yang seringkali muncul di dalam drama naturalisme itu nada pesimis ya. Manusia tidak bisa lepas dari situasi lingkungan yang mempengaruhi kehidupannya. Ya. Kemudian ada ekspresionisme. Ya, kalau ekspresionisme ini dari kata ekspresionis ya, ekspresionis. Seperti Anda tahu ya, kalau ekspresionisme ya tadi, acting itu begitu penuh penjiwaan, kadang terus dengan suara yang menggelegar misalkan seperti itu. Kemudian tata panggung ya, kalau realisme tadi seperti sehari-hari, naturalisme lebih ekstrim misalkan. Memang kalau sampah ya sampah beneran. Kalau misalkan ikan ya ikan beneran, naturalisme seperti itu. Ekspresionisme ini tata panggung cenderung biasa, tidak harus seperti di dalam dunia nyata. Dialog itu kadang terpotong-potong begitu, tapi yang jelas karakter itu dimainkan oleh aktor dengan ekspresi yang utuh, yang penuh ya. Jadi seolah-olah tidak seperti di dunia nyata ya. Itu. Kemudian berikutnya ada absurdisme. Ya, kalau Anda tahu kata absurd ya. Ini di luar logika. Tapi sebenarnya ini juga terkait dengan bagaimana mengejawantahkan kehidupan nyata dan manusia ke panggung ya. Jadi absurdisme itu sebenarnya dipengaruhi oleh misalkan sebenarnya di dunia nyata banyak hal-hal yang tidak masuk di akal. Bagaimana manusia itu seringkali juga mengalami situasi yang di luar perkiraan, hasil yang di luar kontrol dia misalkan seperti itu. Tapi ini absurdisme ini bisa dikatakan lebih pada bukan pesimis, bukan, tapi dalam pertanyaan tentang kehidupan ini ya. Berbagian itu dipengaruhi oleh filsafat eksistensialisme ya. Jadi manusia di dunia itu seperti apa dan bagaimana. Kemudian berikutnya adalah futurisme. Kalau futurisme ini dramanya itu kalau Anda ada istilah post-human. Nah, futurisme ini menggambarkan sesuatu yang futuristik ya, futuristik. Jadi desain panggung, kostum dan sebagainya itu modelnya seperti spekulasi atau imajinasi terhadap sesuatu yang di masa mendatang. Jadi tema-tema ceritanya itu juga manusia di masa mendatang. Ini kalau di dalam sastra seperti novel dan lain sebagainya bisa kita dapati dalam istilah-istilah seperti post-human itu atau pasca manusia. Lalu bagaimanakah pemikiran dalam drama di Indonesia? Ya. Jadi kalau kita berbicara pemikiran, ini tadi sekali lagi saya merujuk bukunya Yakub Sumarjo, Perkembangan Teater Modern dan Sastra Drama Indonesia. Ya. Jadi dalam drama Pujangga Baru ini menarik. Jadi
tema-tema tentang ada istilah kalau di layar terbang itu zaman baru begitu ya. Jadi bayangan-bayangan tentang masa depan masyarakat di Hindia Belanda waktu itu menjadi garapan, menjadi tema dari drama Bujangga Baru. Jadi pemikiran tentang kebenaran dan keadilan dan lain sebagainya, masyarakat yang lebih demokratis ya. Kemudian yang unik adalah di drama Bujangga Baru, setting karakter dan lain sebagainya itu kebanyakan menggunakan setting masa lalu ya, zaman kerajaan-kerajaan, karakternya juga demikian ya. Ini bisa dipahami karena di tahun 30-an bagaimanapun juga Bumiputra ya waktu itu, atau penduduk tanda petik asli, kalau ada istilah Bumiputra itu penduduk asli Hindia Belanda atau bangsa Indonesia, waktu itu masih di bawah pemerintahan kolonial. Jadi penggunaan setting dan karakter dari masa lalu sebenarnya ada dua, sebenarnya bisa ditafsirkan begitu. Jadi pencarian identitas ya, menggali identitas dari masa lalu ya. Yang berikutnya adalah menghindari sensor ya. Jadi pemakaian setting masa lalu itu sebenarnya juga supaya bandingkan kalau misalkan settingnya pada waktu Hindia Belanda, isu kebenaran keadilan itu dimunculkan kan bisa berbahaya ya. Kemudian ada drama di masa Jepang. Nah, drama di masa Jepang masuk Indonesia tahun 42 ya. Drama di masa Jepang ini temanya lebih ke propaganda ya, kehebatan bangsa Jepang tapi bangsa Asia dan lain sebagainya ya. Karena waktu itu juga memang Jepang memang turut campur di dalam sastra dan bahasa ya, dan bahasa. Drama itu seperti itu di masa Jepang. Kemudian ada drama selepas kemerdekaan tahun 45 hingga tahun 1949. Untuk periode ini drama yang ada adalah cerita-cerita tentang bagaimana mengisi kemerdekaan. Jadi habis merdeka, kemudian muncul drama dengan tema seperti ini. Jadi wajar itu ya. Yang unik adalah drama di tahun 50-an. Justru drama di tahun 50-an ini kisah tentang tentara, revolusi, pelacur, ya, kemudian pergolakan, konflik antara tentara dengan rakyat, ini muncul di tahun 50-an. Jadi ini bisa dimaklumi bahwa kenangan di masa revolusi Indonesia, ya, kalau kita menyebut masa revolusi Indonesia itu tahun 45 hingga tahun 49, itu baru muncul di ide penulisannya di tahun 50-an muncul ya. Kemudian di tahun 70 hingga 80 itu yang pemikiran yang muncul adalah kepedulian sosial kelas menengah, kemudian kritik sosial, kemiskinan ya. Jadi itu yang terjadi tahun 70, tahun 80. Juga ada terpengaruh dengan filsafat eksistensialisme. Jadi kalau di Eropa, di Amerika Utara sudah lama, di tahun 70-an tuh di Indonesia baru mulai muncul itu ya pengaruhnya. Jadi drama di waktu tahun 70-80 itu tadi temanya adalah pencarian pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan ya. Kemudian drama tahun 90 hingga sekarang ini variatif ya. Jadi ada pementasan drama tentang cerita masa lalu, ada drama kritik sosial, ada drama yang
sifatnya absurd juga ada, ya. Jadi variasi dalam pemikiran dramanya lebih lebih luas. Seperti misalkan misalkan saja, yang baru-baru saja kan waktu kemarin ada pengangkatan kembali isu tahun 65, itu kan beberapa dramawan Indonesia kan menggarap isu itu begitu. Itu contoh saja bahwa mulai tahun 90 hingga sekarang itu tentang pemikiran, tema dan lain sebagainya, suara zaman ini variatif, ya. Dan itu bisa dilihat juga di dalam konteks bahwa mulai tahun 90-an ke atas itu adanya internet, globalisasi dan lain sebagainya, isu global, lokal, nasional itu saling bertumbuhan. Jadi tema-tema itu banyak sekali untuk digarap, ya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke. Oke, itu tadi materi untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.